Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema waspada DBD saat cuaca ekstrim. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Agung dan juga Dr. Putri. Baik dok, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita dok berkaitan dengan spesifik penyakitnya nih kan dok. Jadi kalau DBD ini tanda awal dan gejala awal bagi penderita itu seperti apa dok yang dirasakan? Oke, namanya penyakit infeksi ini disebabkan karena virus. Beberapa gejalanya yang pertama ada demam. Biasanya demam 1 hari pertama sampai hari ketiga. Nah, khasnya DBD ini dia ada fase di mana demamnya itu turun. Nah, tapi kita bukan berbahagia ya kalau misalnya di fase demamnya turun, tapi malah itu kita harus wanti-wanti takutnya itu adalah fase kritis. Fase kritis dari demam DBD ini. Tandanya apa? Bisa jadi nanti akan muncul perdarahan. Makanya namanya demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi ada kata berdarahnya di situ. Sebenarnya perdarahannya itu tidak selalu perdarahan yang, kalau perdarahan yang khas itu kan seperti mimisan, ya kan? Kita bisa lihat, oh memang berdarah nih hidungnya. Atau mungkin gusinya berdarah. Itu kan jelas ya. Tapi ada juga tanda-tanda perdarahan lain, contohnya seperti muncul istilahnya kalau bahasa medisnya itu peteki. Peteki itu kayak bintik-bintik merah di tangan atau di kaki yang bisa kita lihat, dan kalau ditekan tuh dia nggak hilang. Nah, itu juga sudah merupakan tanda-tanda perdarahan. Perdarahannya itu kan terjadi di dalam ya, bukan nggak kelihatan seperti mimisan ataupun gusi berdarah. Tapi itu justru jauh lebih berbahaya ya dokter? Iya, itu berarti sudah ada tanda-tanda perdarahannya, atau mungkin nanti ada juga sakit perut. Itu juga. Jadi ada beberapa warning sign, namanya itu tanda warning untuk DBD ini harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Beberapanya tadi ya ada perdarahan ataupun ada nyeri juga di bagian perutnya begitu. Nah, jadi untuk gejalanya yang paling biasa gampang dirasakan itu adalah demam. Demam. Nah, jadi kalau untuk sekedar demam ini jangan disepelekan karena takutnya DBD. Tapi gimana dok bedain dengan demam-demam yang lain nih dok? Karena kan demam itu kan gejala yang sangat umum sekali kan dok ya. Betul. Kita kalau dikit-dikit kan lagi flu misalkan lagi ini kan kita demam tuh seperti Benar. apa? Jadi demam itu memang tidak spesifik. Demam itu adalah tanda dan gejala, bukan diagnosis ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bandingkan mungkin dengan demam tifoid. Kalau demam tifoid dia itu demam yang naiknya itu ketika malam atau sudah menjelang sore baru naik. Nah, kalau misalnya demam berdarah ini dia enggak ya, sepanjang harinya 1 hari dia minum obat turun, tapi sesudah itu ya tetap demam lagi gitu. Walaupun dengan obat berhenti sebentar demamnya, tapi lanjut lagi demamnya begitu. Dan itu tadi ya harus juga namanya virus, beberapa manifestasi klinisnya itu salah satunya adalah nyeri di bagian otot, kayak rasanya pegel-pegel, terus di belakang mata rasanya panas gitu. Jadi untuk mengidentifikasikan atau kemungkinan ini tuh demam dikarenakan demam DBD, demam karena virus, itu tadi ada demam beserta penyertanya gitu. Nyeri otot, kemudian ada kayak flu, pilek gitu-gitu. Jadi diingat-ingat juga apakah di sekitar kita ada juga yang lagi kena DBD atau riwayat mungkin selama ini tidur nggak pakai kelambu tapi di rumahnya banyak nyamuk. Itu kan yang tahu keadaan itu adalah si pasiennya. Oke, tapi banyak yang terkecoh nggak dok? Ini kan waktu tiba-tiba tadi kan waktu demamnya turun itu adalah fase kritis jangan-jangan gitu ya. Banyak yang terkecoh nggak dok? Datang waktu udah di fase kritis. Betul. Nih dok. Jadi demam berdarah denggi ini dia ada namanya fever, demam yang demam dengue. Ada lagi demam berdarah dengue. Dia tuh ada dua. Iya, kalau demam dengue saja berarti belum ada kata berdarahnya. Nah, kalau sudah ada kata berdarahnya, itu tadi sudah ada perdarahan ya.
Salah satunya gejalanya itu tadi mimisan atau enggak gusi berdarah. Jadi kayak tiba-tiba aja mimisan atau gusi berdarah. Memang banyak yang terkecoh di fase yang turun demamnya. Iya, udah merasa sehat gitu, Dok. Merasa sehat. Padahal ternyata itu adalah masalah kritis. Itulah yang kadang menyebabkan orang itu terlambat untuk bawa ke rumah sakit. Nggak taunya datang-datang sudah shock. Shock itu artinya sudah perdarahan di dalam dan itu sulit ya. Maksudnya kita berpacu dengan waktu untuk menghentikan perdarahan tersebut di dalam tubuh. Berarti dalam situasi seperti ini berarti pemirsa di rumah dan juga masyarakat Bengkulu harus berhati-hati gitu ya. Jangan-jangan ketika demam, jangan-jangan kena DBD nih, karena bukan demam biasa gitu kan, Dok. Jangan sampai nanti malah fatal ya, Dok ya. Kita rasa sudah sehat, demamnya sudah turun, ternyata itu adalah fase kritis ya, Dok ya. Jadi sekali lagi harus kita konsultasikan apapun yang dirasakan ke tenaga kesehatan seperti itu ya, Dokter ya. Oke, saya ingin ke Bang Agung nih. Tadi kan Bang berkaitan dengan tema kita ini cuaca ekstrim nih Bang. Jadi kenapa di cuaca ekstrim berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk DBD ini lebih marak dari biasanya Bang? Karena untuk yang biasanya ini kan kalau udah masuk musim penghujan gitu ya. Jadi kan otomatis nyamuk demam berdarah ini kan jentik nyamuknya kan spesial Bang. Jadi beda dengan jentik nyamuk malaria. Spesial dan mematikan ini sepertinya. Jadi, jentik nyamuk demam berdarah ini, jadi mereka sukanya di tempat yang bersih. Oh gitu ya justru ya? Jadi jentik nyamuk demam berdarah ini nggak mau di tempat yang kotor. Jadi mereka maunya tempat yang bersih. Jadi salah satu contohnya ya ini karena kena air hujan kan bagus nih. Jadi ada genangan air karena faktor cuaca hujan. Jadi mereka mulai ada genangan air ataupun bak mandi ataupun memang tempat yang untuk berkembang biaknya nyamuk jentik nyamuk demam berdarah ini karena faktor dari cuaca hujan tadi yang menyebabkan itu, Bang. Oke, jadi di genangan air ya rata-rata ya Bang ya. Ini pantas anak kos jarang yang ada kena demam berdarah nih Bang. Iya, karena kan anak kos ini kan jarang ada genangan air ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kemarin saya melakukan kunjungan rumah. Minggu kemarin kalau nggak salah kita melakukan kunjungan rumah dengan tim dari puskesmas. Kita ada timnya juga Bang, ada surveillance. Di puskesmas itu ada timnya surveillance ini yang memang menyangkut paut bahwasanya mereka adalah penanggung jawab program dari penyakit DBD atau penyakit yang menular. Oh, jadi memang sudah jadi perhatian khusus gitu ya Bang ya DBD ini. Jadi kita dari tim dari puskesmas melakukan kunjungan. Memang yang kita lakukan kunjungan ini tidak menutup kemungkinan tadi Bang, mereka tinggal di kosan. Ya, ini kita kemarin kunjungan di Kelurahan Pintu Batu. Oke. Iya, jadi pas kita lihat kondisi rumahnya, memang jadi salah satu faktor yang memang mempengaruhi seseorang ini kena penyakit DBD, kita lihat kondisi rumahnya banyak gelantungan baju yang memang digantung di belakang pintu yang memang banyak, terus di tempat tidur dan terus walaupun memang di bak mandinya tidak ada kita temukan jentik nyamuk, tapi di sekitar kosannya sangatlah jorok. Ya, lingkungannya, iya. Dari mulai PHBS-nya mereka tidak menerapkan perilaku hidup bersih sehat ya, sampah-sampah memang di mana-mana gitu. Jadi salah satu faktor kita bahwasannya mereka terkena penyakit DBD itu. Tapi bedain nyamuknya gimana sih Bang? Kan nyamuk ini kan banyak, ada nyamuk DBD, nyamuk malaria tuh gimana tuh? Kalau nyamuknya itu dia kecil, terus dia khasnya adalah di badan dan di bagian kakinya itu dia loreng-loreng warna hitam putih. Oke, gitu. Tapi tetap aja ya namanya nyamuk gitu ya Bang ya. Iya. Tapi untuk maksudnya itu upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir kembang biaknya nyamuk itu sama Bang? Nyamuk DBD, nyamuk malaria atau beda-beda juga sebenarnya? Jadi yang kita sebenarnya penyakit nyamuk ini memang kita takut semua ya, baik itu malaria atau DBD. Tapi memang yang paling banyak yang memang terjadinya KLB, kejadian luar biasa ini adalah salah satunya penyakit DBD ini Bang. Jadi kan kalau malaria itu kan jentik nyamuknya suka di yang tempat kotor. Kalau yang DBD ini kan karena faktor cuaca ya, jadi suka yang tempat bersih dan memang banyak kasus yang meningkat tentang paling banyak DBD gitu Bang. Untuk pencegahan misalkan berarti kan kita harus menghindari genangan misalkan dan upaya-upaya lainnya misalkan jangan sampai pakai bak yang berminggu-minggu sampai tidak dibersihkan. Nah, itu upayanya sama nggak dengan meminimalisir kembang biak dari nyamuk yang ya sama, Bang? Kita harus menerapkan yang namanya PSN tadi, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kita bergotong royong, anggota keluarga rumah ataupun RT membersihkan pekarangan di sekitar rumah masing-masing atau gantian gitu. Jadi kalaupun memang di rumahnya banyak tanaman, rumput-rumput yang memang yang
kondisi halaman rumahnya kotor gitu ataupun memang rumputnya udah tinggi ataupun lingkungannya jorok, jadi kurang bersih lah. Jadi artinya jadi memang mereka harus melakukan yang namanya PSN tadi. Kurang lebih itu dilakukan minimal 1 minggu 1 kali. Jadi rajin anggota keluarganya membersihkan sarang nyamuk tadi, mulai dari bersih-bersih, genangan air, terus baju-bajunya dirapikan, jangan banyak bergelantungan. Terus kalau tidur harus ada, kalaupun memang di rumahnya ada APD, ada pelindung diri, salah satunya sudah disebutkan oleh dokter Putri tadi bahwasanya ada kelambu, pakai kelambu. Kalaupun memang mau pakai raket nyamuk boleh, tapi pemakaiannya memang harus hati-hati ya. Jadi jangan takut nanti bukan membunuh nyamuk, nanti pas ada yang lainnya jadi bisa kena setrum juga ya. Jadi memang harus Lain penyakit ya Bang? Iya, sama halnya dengan pemakaian obat nyamuk misalnya ya. Jadi memang harus tetap dalam waspada gitu, tetap dalam hati-hati juga pemakaiannya gitu. Karena kan kayak obat nyamuk kan ada efek sampingnya juga kan, walaupun tujuannya untuk membunuh nyamuk. Lebih baik itu kita tadi kalau untuk yang terkhusus DBD ini kita harus menerapkan yang bagus itu 3M. Ya, 3M itu adalah menguras, mengubur, menutup. Jadi baknya dikuras, yang mengubur tadi apa namanya, yang Barang-barang yang ada kemungkinan akan menghinggap nyamuk di sana ya. Ya, jadi terus menutup ya tutup. Kalau memang ada yang memang apa namanya kayak genangan airnya, jadi kalau ada kaleng atau bak ban atau bak mandi yang memang nggak Ditutup digunakan, jangan sampai ada ya. celah bagi nyamuk untuk masuk dan berkembang biak di sana ya Bang ya. Betul, Bang. Nah, itu. Oke, jadi ini pemirsa informasinya sangat penting sekali. Kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.